yang ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Artis kontroversial Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare Dr. Reza Gladys. Kasus ini berawal dari keluhan Reza yang merasa telah dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Nikita dan asistennya Mail Syahputra. Kasus ini membuat publik terhenyak sebab selama ini Nikita berada di kubu dokter detektif alias doktif yang salah satunya membongkar brand skincare Gladfish milik Dr. Reza yang disebut overclaim. Tak sedikit warganet menilai seharusnya Dr. Reza lah yang ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai telah melakukan tindak pembodohan kepada masyarakat. Ada pula yang menduga penetapan Nikita sebagai tersangka tidak terlepas dari permainan oknum tertentu. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kasus ini bermula ketika pengusaha Reza Gladys memiliki permasalahan dengan Nikita Mirzani. Dalam laporannya, Reza menyebut terlapor Nikita menjelekkan nama baik, termasuk produk skincare yang ia produksi dan promosikan lewat live TikTok. Pada 13 November 2024, Reza sempat menghubungi asisten Nikita Mail Syahputra yang juga terlapor melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan maksud ingin bersilaturahmi dengan selebritas 38 tahun tersebut. Namun terlapor malah mengancam Reza bakal speak up jika silaturahmi yang mereka lakukan tak menghasilkan uang. Terlapor juga disebut meminta uang 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Reza dalam laporan mengaku merasa ketakutan sehingga mengirimkan 2 miliar rupiah pada 14 November 2024 ke sebuah rekening atas arahan terlapor. Pada 15 November 2024, pelapor kembali memberikan uang tunai 2 miliar rupiah atas arahan terlapor. Reza pun merasa sudah diperas, ia mengalami kerugian hingga melapor ke polisi pada 3 Desember 2024. 2 bulan setelah Reza Gladys melaporkan adanya dugaan pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dia alami, Niki dan sang asisten pun ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Humas Polda Metro Kombes Pol Ade Ari membeberkan alasan penetapan Nikita dan Mail Marzuki alias Mail Syahputra sebagai tersangka setelah adanya bukti yang kuat serta hasil gelar perkara. Bukti dokumen surat ada 9 dokumen, yakni bukti transfer uang dari korban, bukti tangkapan layar percakapan, bukti pembayaran untuk cicilan, bukti keterangan transfer atau pengiriman uang, fotokopi PPJB, tanda bukti pemesanan, kata Kombes Ade Arisyam kepada wartawan. Ade melanjutkan barang bukti lainnya berupa barang digital yaitu flash disk dan ponsel yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Terakhir ekstraksi digital yang berisikan dokumen hasil analisis forensik. Ada merinci barang digital itu ada 5 flash disk yang berisi dokumen elektronik, 8 telepon genggam berkaitan dengan sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik dalam perkara yang ditangani penyidik. Dalam proses penyidikan, Polda Metro Jaya telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi dalam kasus terkait. Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah meminta keterangan dari 5 saksi ahli. Ditetapkan sebagai tersangka, pihak Nikita Mirzani membantah telah melakukan pemerasan 4 miliar rupiah terhadap Dr. Reza Gladys. Pengacara Nikita berdalih uang yang diberikan itu adalah endorsement untuk mereview produk kosmetik RGP. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menjelaskan awalnya kliennya dihubungi oleh pelapor RGP lewat asistennya, IM. Dalam percakapan itu, ia mengaku kliennya itu diminta untuk mereview produk kecantikan. Dari hasil komunikasi antara asisten Nikita dan pihak Reza Gladys, terjadilah negosiasi soal bayaran. Nikita diminta untuk membuat ulasan skincare yang bersifat positif. Dari sana muncul angka sebesar 5 miliar rupiah. Reza Gladys menawar harga hingga sampai pada angka 4 miliar rupiah. Pihak Nikita pun menilai kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan endorsement. Fahmi juga menyatakan kliennya tidak pernah memaksa termasuk hasil negosiasi fee sebesar 4 miliar rupiah. Di sisi lain, kata dia, Nikita Mirzani juga tidak kenal secara pribadi dengan pelapor. Fahmi juga menyebut penjelasannya ini sudah dituangkan ke dalam BAP. Dengan begitu, menurutnya, pihak kepolisian harusnya melibatkan ahli untuk menelaah persoalan itu. Fahmi mengaku bingung dengan tudingan adanya pengancaman dan pemerasan, sebab menurut Fahmi yang juga menjadi kuasa hukum Baim Wong tersebut, antara Niki dan Reza tidak saling kenal dan tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Nikita sendiri mengaku memang menerima langsung uang sebesar 4 miliar rupiah dari Dr. Reza.
Nikita Mirzani menyebut bahwa siapapun di Indonesia yang diberi uang sebesar 4 miliar rupiah pasti tidak akan menolaknya, termasuk dirinya. Nikita Mirzani pun meminta Reza Gladys untuk mempersiapkan mentalnya saat berhadapan dengan dirinya di pengadilan. Dalam kesempatan lain, Niki juga menceritakan bagaimana kronologi ia menerima uang 4 miliar rupiah tersebut. Nikita menjelaskan bahwa awal mula permasalahan ini terkait dengan produk kecantikan milik Reza yang dijual di e-commerce dan diduga berbahaya karena terdapat jarum suntik di dalamnya. Menurut Nikita, jarum suntik dalam produk kecantikan seharusnya tidak dijual bebas, melainkan digunakan di klinik kecantikan oleh tenaga medis profesional. Menurut Nikita, setelah mengetahui bahwa Nikita menyimpan salah satu produknya, Reza berupaya menghubunginya melalui orang-orang terdekatnya agar masalah ini tidak dibahas di media sosial. Salah satu orang yang dihubungi Reza adalah Dr. Oki Pratama. Reza kemudian beralasan ingin bersilaturahmi dengan Nikita, tetapi permintaan pertemuan tersebut ditolak oleh Nikita. Tidak puas dengan menghubungi Dr. Oki, Reza akhirnya menelepon asisten Nikita, Mail Syahputra. Mail awalnya enggan menanggapi, tetapi setelah beberapa kali dihubungi akhirnya ia mengangkat telepon Reza. Dalam percakapan 9 menit tersebut, Reza kembali meminta pertemuan dengan Niki dan mengaku telah menarik produk yang diduga berbahaya tersebut dari peredaran selama sebulan. Lebih lanjut, Nikita mengungkapkan bahwa Mail dipaksa menyebutkan nominal agar Nikita tidak membahas produk kecantikan Reza di media sosial. Mail sempat menyebut angka 5 miliar rupiah, tetapi setelah Reza berdiskusi dengan suaminya, ia menawar hingga 4 miliar rupiah dengan pembayaran cicilan 2 kali. Meskipun menerima uang tersebut, Nikita membantah telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza. Ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pada salah satu owner skincare, Nikita Mirzani rupanya dijerat dengan pasal berlapis. Wanita kelahiran 17 Maret 1986 tersebut dikenakan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Selain itu, Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Sebagai tambahan, ia juga dijerat pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Terhadap ancaman hukuman tersebut, Nikita merespon lewat akun sosmednya. Ibu 3 anak itu merasa kaget ancaman hukumannya melebihi hukuman yang diterima Helena Lim dan suami Sandra Dewi, Harvey Mois. Menurut pengusaha skincare itu, hukuman yang diancamkan dalam kasusnya ini juga terlalu berat dibandingkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Mois. Padahal Nikita merasa tidak sampai merugikan negara atau banyak orang sampai miliaran. Meski berhasil menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, pengusaha skincare Reza Gladys mengatakan perjuangannya belum selesai untuk mempidanakan Nikita Mirzani. Ia pun meminta bantuan pengikutnya untuk mengawal kasus pemeran film Komik 8 tersebut. Dalam keterangan unggahan Instagram story-nya, Reza menyampaikan bahwa ia berharap laporannya tersebut bisa menjadi pelajaran untuk Nikita. Reza juga berharap pengikutnya mengawal kasus pemerasan dan pengancaman tersebut. Kakak ipar pedangdut Siti Badriah itu juga meminta kelanjutan penyidikan kasus pemerasan dan pengancaman, serta memproses beberapa terlapor lainnya selain Nikita Mirzani. Salah satu terlapor lainnya diduga adalah dokter detektif alias Doktif. Doktif sendiri bersama Nikita Mirzani sebelumnya pernah diperiksa secara bersamaan oleh pihak Polda Metro Jaya pada 7 Februari 2025. Namun hingga kini Doktif masih berstatus sebagai saksi. Nama Doktif memang ikut terseret setelah Nikita jadi tersangka. Sayangnya berembus kabar lingkaran pertemanan yang selama ini saling memberikan dukungan dikabarkan perlahan mulai menjauh, termasuk Doktif. Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Doktif yang diduga bernama asli Dr. Amira Farahnas itu menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal dekat Nikita Mirzani. Namun pernyataan ini justru mengundang tanda tanya besar netizen karena rekam jejak digital di media sosial menunjukkan bahwa Doktif dan Nikita Mirzani sebelumnya tampak sangat akrab. Mereka sering terlihat saling mendukung, baik dalam aksi menggiring dan merespon opini publik ke arah negatif terkait industri kecantikan. Tak sedikit netizen yang meragukan pernyataan Doktif itu dan menilainya sedang main aman. Selain itu ada dugaan sahabat Niki lainnya yakni Dr. Oki Pratama mulai menjauh dari Nikita.
Hal itu mencuat setelah video lama Fitri Salhuteru viral di media sosial. Dalam video itu, Fitri menyebut bahwa Dr. Oki Pratama lelah ada di dekat Nikita Mirzani dan sempat curhat sambil menangis. Nah guys, apakah Niki kali ini harus berjuang sendiri setelah teman-temannya menjauh dan seakan ingin cuci tangan?